Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnu Asharyudan, NPM 2021020087. Di sini saya akan membuat kesimpulan, yaitu yang pertama tentang tayamum, yang kedua tentang imsak, dan yang ketiga tentang zakat. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tayamum. Tayamum adalah cara bersuci selain mandi dan wudhu. Sedangkan pengertian tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai wudhu dan mandi. Di sini jelaskan bahwasannya tayamum adalah pengganti daripada wudhu. Sebab-sebab seseorang bisa melakukan tayamum yaitu yang pertama, tidak adanya air sama sekali. Yang kedua, dalam perjalanan. Yang ketiga, karena sakit. Di sini dijelaskan bahwasannya ketika tidak adanya air, dia sudah mencari kesana kemari dan dia tidak menemukannya, maka diperbolehkan dia melakukan tayamum. Dan ketika dia di perjalanan dia tidak menemukan air, maka diperbolehkan juga dia bertayamum. Dan yang ketiga, karena sakit. Jika penyakitnya ini terkena air maka akan bertambah penyakitnya, maka diperbolehkan dia melakukan tayamum. Cara-cara tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya, sedangkan sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Yang keempat, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Rukun-rukun tayamum. Yang pertama, niat, karena akan melaksanakan sholat, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. Yang keempat, menertibkan rukun-rukun tersebut. Tata cara bertayamum. Yang pertama yaitu membaca bismillah. Yang kedua, niat. Yang ketiga, menepukan kedua tangan, lalu menipiskan dengan meniup atau mengibaskannya. Yang keempat, mengusapkan kedua tangan ke muka. Yang kelima, mengusapkan kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang keenam, tertib. Dan yang ketujuh, membaca doa setelah selesai wudhu. Hal-hal yang bisa membatalkan tayamum, yaitu yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu. Jadi tayamum ini sama halnya dengan berwudhu. Ketika yang membatalkan wudhu, ketika kita bertayamum dan kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudhu, maka tayamum kita juga batal. Dan yang kedua, ada air. Jika yang bertayamum tidak karena ada air. Jadi di sini jelaskan bahwasanya ketika kita bertayamum dan kita merasa di sebelah kanan atau samping kiri kita itu ada air, maka tayamum kita akan batal. Dan ketika kita melakukan tayamum, kita sudah melaksanakan sholat, maka tidak apa-apa. Ketika kita sholat, selesai sholat, kita keluar ada air, itu sholatnya tidak apa-apa ketika kita melaksanakan tayamum. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang imsak. Imsak adalah waktu dimulainya untuk menahan segala hal yang membatalkan puasa. Imsak berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata amsaka, yumsiku, imsak yang artinya menahan. Di sini dijelaskan bahwasannya imsak adalah menahan. Selain berlaku pada bulan Ramadan, imsak ini juga berlaku di puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis. Jadi diperbolehkan, tidak diperbolehkan, tetapi berlaku di puasa sunnah. Apabila kita terlambat bangun sahur atau bangun terlambat dan sudah sangat dekat dengan waktu imsak, kita tidak usah khawatir, kita masih memiliki waktu 10 menit lagi untuk makan sahur. Gunakanlah waktu 10 menit itu untuk makan dan minum. Jadi di sini bahwasanya
Nah, ketika terlambat melaksanakan sahur, kita diberi waktu 10 menit untuk melaksanakan sahur. Nah, waktu imsak ini berakhir yaitu ketika azan subuh. Jadi ketika azan subuh ini dikumandangkan, maka eh, waktu imsak itu sudah berakhir. Di masyarakat memang banyak ketika ada bunyi-bunyi ataupun peringatan itu sebenarnya untuk peringatan saja ketika waktu imsak eh, akan berakhir. Jadi waktu imsak itu adalah ketika azan subuh. Secara istilah yang umum dipahami tentang pengertian imsak adalah saat seseorang harus memulai untuk berhenti makan sahur agar tidak terlewat hingga masuk subuh. Nah, jadi itulah ketika sebenarnya waktu imsak itu adalah waktu ketika azan subuh dikumandangkan, maka berhentilah makan ketika azan subuh dikumandangkan. Jadi sebelum azan subuh dikumandangkan, boleh kita makan dan minum. Ketentuan imsak sebagai kehati-hatian ini didasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Zaid bin Sabit RA berkata, kami telah makan sahur bersama-sama junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda bangun mengerjakan sholat. Sayyidina Anas bertanya kepada Sayyidina Zaid, berapa lama antara azan subuh dengan waktu makan sahur itu? Dia menjawab, sepadan dengan waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat. Berdasarkan hadis di atas telah dijelaskan bahwasanya peringatan waktu imsak hendaklah kita berhenti makan sahur dan menunggu masuknya azan subuh dengan membaca Al-Quran sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang zakat. Zakat adalah jumlah harta yang dikeluarkan wajib bagi orang yang beragama Islam. Jadi zakat ini adalah wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan orang yang mampu. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Menurut bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Jadi ketika kita melaksanakan zakat itu bukan bermaksud untuk mengurangi harta kita, tetapi justru akan menambah harta kita. Hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib. Jadi ketika orang yang mampu, orang beragama Islam yang mampu, itu adalah wajib hukumnya ketika dia melaksanakan zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, yang keenam ghorim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Nah, itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi kita yang mampu harus wajib hukumnya bagi umat Islam untuk berzakat. Mungkin sekian pengertian dari tayamum, imsak, dan zakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.